A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pertemuan kelima tafsir Al-Jalalain setelah 1 minggu kita tidak membaca tafsir Jalalain. Suratul Kautsar, tafsir surat ke-108 yaitu surat Al-Kautsar. Makkiyatun au madaniyatun. Mayoritas mufassir mengatakan bahwasanya surat Kautsar ini adalah Makkiyah. Ya, mayoritas mufassir mengatakan surat ini adalah Makkiyah. Terus au madaniyah. Ya. Au madaniyah ini juga ada sebagian mufassir yang memahami bahwasanya surat Al-Kautsar ini madaniyah, artinya turunnya itu setelah hijrah. Karena ada penafsiran di dalamnya itu surat tentang sholat Idul Adha. Juga di dalamnya ada penafsiran tentang sholat Idul Adha, yang mana sholat Idul Adha itu disyariatkan itu setelah hijrah. Disyariatkan setelah hijrah, yang menjadikan surat ini itu cocok kalau dikatakan madaniyah. Baik. Ini juga sebagian tafsir mengatakan seperti itu. Jadi ini khilafiyah, apakah makkiyah atau madaniyah. Wa ayatuha 3 ayatin, dan jumlah ayatnya ada 3 ayat. Wa ayatuha 3 ayatin, dan jumlah ayatnya ada 3 ayat. Dan ini adalah surat terpendek di dalam Al-Qur'anul Karim. Aqsaru ayatin fil Qur'anul Karim, surat terpendek dalam Al-Qur'anul Karim yaitu 3 ayat. Yaitu 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka ya Muhammadu al-Kautsara huwa nahrun fil jannah wa huwa haudhuhu taridu alaihi ummatuhu. Au al-Kautsaru al-khairul katsiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha. Inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, al-Kautsara, yaitu Kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsara. Di sini Imam Jalalain, Imam Mahalli memberikan Kautsar ini dengan 2 macam tafsiran, dan antara tafsir yang satu dengan yang kedua tidak ada pertentangan, bisa dikompromikan. Yang pertama, tafsiran Kautsarnya beliau mengatakan nahrun fil jannah. Kautsar adalah sungai yang ada di surga, yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW, yang mana nanti beliau mengajak di situ umatnya yang lain. Ini tafsir pertama dari kata Al-Kautsar, yaitu sungai yang ada di surga.
Dan ini sumbernya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, itu athar. Kemudian juga penafsiran yang lain adalah haudhuhu, telaga yang dikhususkan untuk Rasulullah, taridu alaihi ummatuhu, yang mana nanti akan mendatangi telaga tersebut di akhirat umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk membedakan mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau. Itu tafsir yang kedua, bukan sungai tetapi adalah telaga, ya, seperti itu. Baik. Jadi ini ada yang mengatakan Kautsar artinya adalah sungai, ada yang mengatakan Kautsar itu adalah telaga. Wa jama'a baina hadainil qaulaini bi anna al-hawdha yunsabu fihi mizabani min dzalikal kautsari alladhi huwa nahrun fil jannah. Tetapi pendapat yang mengatakan sungai atau yang mengatakan pendapat yang mengatakan sungai atau pendapat yang mengatakan telaga, ini tidak ada kontradiksi, bisa digabungkan, yaitu seperti ini: bi annal haudha yunsabu fihi mizabani min dzalika kautsaril ladzi huwa nahrun fil jannah. Telaga ini, ya, sumbernya adalah sungai tadi. Jadi sungai yang mengalir, yang bermuara ke atau berakhir di telaga. Jadi tidak ada kontradiksi antara penafsiran telaga dan penafsiran sungai. Jadi tidak ada kontradiksi antara penafsiran telaga dan penafsiran sungai. Masing-masing bisa ditafsirkan dengan makna bersama yang tidak kontradiksi. Terus tafsiran yang selanjutnya, pendapat yang ketiga, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang sangat banyak sekali. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak yang Allah khususkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kenabian, mukjizat Al-Quran, hak memberikan syafaat uzma, syafaat yang khusus. Ini juga makna lain dari Al-Kautsar, ya, makna lain dari Al-Kautsar. Fasalli li rabbika, fasalli li rabbika, fasalli li rabbika salata idin nahri wanhar nusukaka. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu. Salat idin nahri artinya salat Idul Adha. Dan ini tafsir salat dengan salat Idul Adha ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, terus juga athar dari Imam Qatadah bin Di'amah, imam dari tabi'in, seperti itu. Terus juga dari Imam Mujahid radhiyallahu anhu, muridnya Imam Ibnu Abbas, menafsirkan fasolli li rabbika wanhar. Fasolli ini dengan sholat fardu setiap hari. Jadi kalau tafsirnya Imam Mujahid, fasolli ini adalah sholat wajib harian.
Kalau tafsirnya Imam Qatadah dan Imam Anas bin Malik, fasholli ini adalah sholat Idul Adha sunnah. Kalau sholat wajib kan wajib, seperti itu. Taib. Jadi itu tafsiran pertama Imam Anas, Imam Qatadah. Tafsiran kedua Imam Mujahid. Tafsiran ketiga dari Imam Ibnu Abbas dan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Sholli wada'il yumna 'alal yusra summa 'ala sadri ij'al salataka wa nahraka lillahi wahdah. Adapun ini lebih bagus ya, tafsirnya lebih umum. Tafsir yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abbas dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, sholli li rabbika itu artinya adalah sholatlah hanya untuk Allah SWT, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, ataupun ibadah apapun, doa, yang mana arti sholat itu kan arti asasnya itu kan doa. Jadi lebih umum daripada sekedar sholat sunnah atau sholat wajib. Jadi berarti Imam Jalalain ya, dalam surat Al-Kautsar ini ketika beliau mengatakan fasholli lirabbika itu adalah sholatu Aidin Nahri, salat Idul Adha, beliau memakai pendapat Imam Qatadah dan Imam Anas. Adapun makna sholat dengan sholat wajib adalah pendapat Imam Mujahid. Adapun pemaknaan sholat dengan sholat apapun, intinya adalah ikhlas dan khusyuk dalam sholat, itu adalah tafsiran Imam Ali dan Imam Ibnu Abbas yang dipilih atau dirojihkan, itulah bahasanya, oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Jadi ini ada beberapa model pemaknaan di kata fasholli li rabbika. Wanhar artinya sembelih. Wanhar nusukaka itu artinya dzabihataka ya. Wanhar nusukaka artinya dan sembelihlah sembelihanmu. Bismillah. Alhamdulillah. Wanhar nusukaka artinya adalah sembelihlah sembelihanmu. Nusuk itu artinya adalah sembelihan. Jadi ketika kita berdoa, sholat, dan melakukan ibadah dzabah, menyembelih, satukan niat, ikhlaskan niat, tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fasholli li rabbika wanhar. Kemudian inna syani'aka ay mubghidhaka. Syani' itu artinya pembencimu. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membenci kamu wahai Muhammad. Ini adalah pembelaan untuk Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka, sesungguhnya pembenci kamu, ay mubghidhaka, huwal abtar. Sesungguhnya pembenci kamu itulah sebenarnya yang abtar. Abtar itu adalah munqati'un anil khairi, yang terputus dari kebaikan. Jadi kisah dari ayat ini ya, orang Arab itu mengatakan bagi orang tua yang nggak punya anak, artinya dia ada anak tapi anaknya meninggal dunia
Ya, itu dikatakan sebagai abtar karena dia tidak punya keturunan yang melanjutkan anak laki-laki. Dan laki-laki yang meninggal tidak punya keturunan yang melanjutkan itu dinamakan dengan abtar. Ya. Jadi kila dikatakan bahwasanya Abu Jahal itu menghina Rasul itu dengan abtar karena anak laki-lakinya itu meninggal atau nggak punya keturunan laki-laki. Abtar, terputus silsilah nasabnya, seperti itu, abtar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menghibur Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan yang abtar itu adalah syani'aka mubghidhaka, yang benci sama kamu itu yang abtar. Jadi Allah mengatakan terputus kebaikan yang hakiki itu bukan nggak punya keturunan, karena nggak punya keturunan laki-laki itu adalah takdir dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terputus kebaikan yang hakiki itu adalah dia itu tidak mengikuti perintah dan ajaran dari Tuhannya. Itu yang abtar yang hakiki itu di situ. Bukan yang nggak punya keturunan. Jadi ini juga ayat ini umum berlaku untuk siapa-siapa yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada mengatakan ayat ini turun di Abu Jahal. Musannif mengatakan ayat ini turun di nazalat fil Asi ibni Wa'ilin, ya, di As bin Wa'il. Ya, nggak ada masalah, ini perbedaan riwayat. Nah, Samman Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Asi bin Wa'il ini seorang yang kafir juga, pembesarnya, itu menjuluki Nabi dengan abtar ketika putra Nabi Al-Qasim itu meninggal dunia. Wah, gak punya keturunan, abtar, jadi menghina dengan kata-kata abtar. Allah menghibur abtar yang gak punya keturunan itu hanya abtar secara bahasa saja, tetapi abtar yang hakiki adalah yang dia terharamkan dari kebaikan dakwahmu, yaitu kebaikan Islam, kebaikan fitrah, kebaikan akal yang sehat, hati nurani yang bersih. Nah, itu yang abtar yang hakiki. Itu adalah surat Al-Kautsar. Sekarang kita masuk ke surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti dari Al-Ma'un? Al-Ma'un ini tafsirannya adalah barang-barang yang remeh, barang-barang yang kecil, seperti jarum, pisau, piring, gelas, perkakas-perkakas rumah tangga, ember. Itu namanya al-ma'un, barang-barang yang remeh. Ya, itu dinamakan al-ma'un. Ya, seperti itu. Jadi al-ma'un itu barang-barang yang remeh itu dinamakan dengan al-ma'un. Perkakas-perkakas yang mana itu adatnya orang itu pinjam meminjam di barang-barang ini itu, ya, adatnya orang-orang itu pinjam meminjam di barang-barang ini itu adalah kalau tidak minjami itu pelit, karena ini barang yang remeh, kayak ember, hanger, ya, jarum, pinjam jarum, itu namanya al-ma'un. Manafi'ul bait,
Ada yang mengatakan al-ma'un itu manafi'ul bait, perkakas-perkakas rumah. Itu tafsiran Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan al-ma'un itu artinya air. Ya, intinya hal barang atau harta yang yang nilainya itu kecil dan meminjamkannya itu tidak mau meminjamkannya kecuali memang hati orang itu tuh pelit sekali gitu loh. Ya, itu namanya al-ma'un. Ada juga yang mengatakan seperti ember, ya, wajan. Nah, seperti itu al-ma'un. Hal-hal seperti itu dinamakan dengan al-ma'un. Nah, ini. Jadi ini surat ini dinamakan dengan surat al-ma'un. Dinamakan dengan surat al-ma'un. Makiyatun aw madaniyah. Ada yang mengatakan makiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Bahkan kalau Imam Qurtubi mengatakan sesungguhnya 3 ayat pertama itu adalah makiyah. 3 ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 3 ayat pertama ini, kalau Imam Qurtubi ya, itu mengatakan 3 ayat pertama ini adalah makiyah. Wal bawaqi itu adalah 4-7 itu madaniyah. Tapi kalau Imam Baydhawi itu kebalikannya Imam Qurtubi. Imam Baydhawi mengatakan al-aktsar, mayoritas itu adalah makiyah dan sedikit darinya madaniyah. Makanya Imam Jalalain juga mengatakan makiyatun aw madaniyatun aw nisfuha wa nisfuha. Aw nisfuha wa nisfuha. Sebagian Makkah, sebagian Madani. Wa ayatuha sittun aw sabu ayatin, dan ayatnya adalah sittu aw sabu ayatin. 6 atau 7 ayat tergantung penghitungan. Bismillah dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu artinya adalah akhbirni, beritahukanlah saya. Ara'aita itu artinya adalah akhbirni, beritahukanlah saya. Akhbirni alladzi yukadzibu biddin. Beritahukanlah saya siapa orang yang mendustakan biddin. Biddin ini ditafsirkan oleh Imam Jalalain atau Imam Mahali tepatnya bil jazaa'i wal hisabi. Ad-din artinya adalah hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin artinya beritahukanlah saya wahai Muhammad tentang orang yang mengingkari hari kiamat atau akhirat atau hari pembalasan atau ad-din. Din di sini artinya adalah pembalasan dan penghisaban. Seperti itu. Dan ini tafsiran din dengan seperti ini itu juga di Jalalain ini, di tafsiran Al-Fatihah juga seperti itu. Maliki yaumiddin, ini yaumul jazaa'i wal hisab. Seperti itu. Ai hal araftahu, apakah engkau telah mengetahuinya wahai Muhammad tentang orang-orang yang mendustakan hari
pembalasan, atau apakah kamu sudah tahu tentang mereka? Ya. Hal araftahu, tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, seperti itu. Baik. In lam ta'rifhu, jika kamu belum mengetahui orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, jika kamu tidak mengetahui orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, in lam ta'rifhu, kalau kamu tidak mengetahui orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, maka sifatnya fadzalika fahuwa dzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, bitakdiri huwa ba'dal fa, dari fahuwa dzalika alladzi yad'ul yatim. Ciri orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu, cirinya dia adalah yad'ul yatim. Yad'u itu artinya yadfa'ul yatima bi'unfin an haqqihi, mengusir orang yatim dengan kejam dan tidak memberikan haknya, tidak mau membantunya padahal dia mampu. Mengusir dengan kejam, mengusir dengan bengis, itu yad'ul yatim. Mengusir dengan kejam atau mengusir dengan bengis. Mengusir dengan kejam atau mengusir dengan bengis orang yatim dan tidak memberikan haknya padahal dia wajib, mampu, seperti zakat dan lain sebagainya. Jadi salah satu sifat kita yang merupakan ciri bahwasanya kita ini tidak percaya dengan hari akhir, mungkin percaya ya, tetapi perbuatannya itu kayak nggak percaya gitu, adalah sifat ini, pelit, tidak memberikan haknya yang wajib. Wala yahuddu, dan dia tidak yahuddu, tidak menghasung dirinya maupun orang lain. Jadi dia tidak melakukan amar ma'ruf kepada dirinya ataupun kepada orang lain, ala ta'amil miskin, untuk ta'ami itu bukan artinya makanan tapi memberi makan, maka ta'ami ini ditafsirkan it'amihi, ya, it'amihi. Jadi ta'am di sini adalah ismu masdar dari at'ama yut'imu it'aman wa ta'aman. Jadi ta'ami itu it'am, memberi makan, bukan makanan ya, terjemahannya memberi makan. Dia selain menghardik dan berlaku kasar kepada orang yatim, ya, dia juga tidak menghasung dirinya untuk memberi makan orang miskin, tidak menghasung dirinya untuk memberi makan orang miskin. Nah, ayat ini ya 1, 2, 3 ini yang mana oleh Imam Al-Qurtubi dinamakan dengan ayat Makkiyah ya, di mana oleh Imam Qurtubi dinamakan dengan ayat Makkiyah. Ini turun untuk menyindir As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Ya, turun untuk menyindir As bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Walaupun ini berlaku untuk umum. Ya, jadi kekhususan sebab itu tidak menghalangi keumuman maknanya. Kekhususan sebab itu tidak menghalangi keumuman maknanya. Taib. Fawailun,
fawailul lil musallin. Ya. Seandainya seperti itu, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya. Seandainya seperti itu, idza kanal amru kadzalik, jikalau ya orang yang ingkar dengan hari akhir atau hari kiamat itu ciri-cirinya adalah tidak memberi makan orang miskin, berlaku kasar dengan orang yatim, itu seperti itu, maka celakalah orang yang sholat. Ya, maka celakalah orang yang sholat kalau seperti itu, yaitu ya alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang sholat itu bukan orang yang mutlak sholat itu celaka, tapi orang yang sholatnya itu sahun, ghafilun, tidak khusyuk, dan mengeluarkan sholat dari waktunya. Ya, waktunya malam dia sholatnya pagi, waktunya pagi dia sholatnya siang, waktunya siang dia sholatnya sore. Seperti itu. Maka celakalah orang yang sholat yang dia pas sholat itu sahun, tidak khusyuk, dan mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Nah, ini tafsiran dari Imam Ibnu Abbas. Ini tafsiran dari Imam Ibnu Abbas. Ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya ayat celakalah orang yang sholat ini itu diperuntukkan bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang munafik. Karena orang munafik ini dia sholat itu pas ada yang lihat dari sesama kaum muslimin, dia sholat. Orang munafik ini kalau ada yang lihat dari sesama kaum muslimin, itu dia sholat. Tapi kalau nggak ada yang lihat dari sesama kaum muslimin, dia nggak sholat. Jadi dia itu sholat kalau dilihat dan nggak sholat kalau nggak dilihat. Nah, ini juga orang yang seperti ini ya celaka dia. Sholatnya tidak jadi penyelamat tapi malah jadi celaka. Seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya ini. Ada yang menafsirkan ayat ini berlaku untuk orang beriman, dan maknanya adalah tidak khusyuk pas sholat dan mengeluarkan sholat dari waktunya. Ada yang mengatakan ayat ini khusus untuk orang munafik yang memang kalau nggak dilihat orang dia nggak sholat. Seperti itu. Tafsiran yang ketiga dari Imam Mujahid, yang dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim sahun itu, ini tafsirannya bahkan tidak sampai harus mengeluarkan sholat dari waktunya, tetapi dia tidak peduli dengan sholat. Ya, jadi ya dia sholat tetapi tidak menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi sholat yang penting sholat gitu aja lah. Yang penting gugur kewajiban gitu, itu aja. Tanpa di hatinya ada rasa kalau sholat itu memiliki peran yang penting dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alladzina hum an sholatihim sahun ghafilun yuakhirunaha an waqtiha, mengeluarkan sholat dari waktunya. Alladzina hum yura'una fis sholati wa ghairiha, yaitu mereka juga orang-orang yang riya dalam menunaikan sholat, dan ini ciri-ciri orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila wa yamna'unal ma'un, dan mereka ini juga pelit. Kal ibroh, ibroh artinya jarum. Wal faksi, al faks artinya adalah kapak. Wal kidri, kidrun artinya adalah
bejana yang dipakai untuk masak air atau masak makanan. Wal qas'ati, qas'ati itu seperti nampan yang biasanya dipakai untuk makan bareng, ya, untuk makan bersama, ya ini juga pelit, ya. Makanya kalau kita baca kitab Tazkiyatun Nafas, ya, definisi pelit itu adalah man'u ma yajibu syar'an au urfan. Itu disebutkan dalam Syifaul Musub, man'u ma yajibu syar'an au urfan, menahan apa yang menjadi kewajiban secara syariat dan kewajiban secara adat. Kewajiban adat itu nggak wajib secara syariat, tapi secara adat itu kalau nggak kita berikan, itu kita akan dicela orang. Seperti meminjami hal-hal yang ma'un ini, seperti meminjami kapak, meminjami ember, itu kalau kita nggak minjami itu dicela itu. Nah, itu pelit juga secara syariat, seperti itu. Karena itu yajibu urfan, seperti itu. Ya menal ma'un, itu ya, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala alam, yamna'unal ma'un itu adalah pelit terhadap hal-hal yang remeh, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas surat Al-Kautsar dan membahas surat Al-Maun. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf sebelumnya, Ustadz Musa silakan. Sudah saya nyalakan Ustadz Musa. Silakan. Tinggal bicara. Ahlan. Wa iyyakum, masyaallah. Tafadhal. Salat wajib, betul. Bagus. Bagus. Jadi wanhar itu kan menyembelih, ya. Jadi ibadah menyembelih itu sebenarnya umum, nggak hanya kurban saja. Karena menyembelih itu disunahkan tidak hanya pas kurban, disunahkan pas kurban, disunahkan pas dia umroh atau haji, itu juga ada ibadah menyembelih namanya hadiyun. Bahkan dalam keseharian kita pun ketika kita menyembelih ayam, kambing, kemudian disajikan ke tamu untuk acara akikah, walimah, itu pun juga menyembelihnya itu ibadah. Karena kita ketika menyembelih disunahkan atau diwajibkan untuk membaca bismillah. Jadi itu juga ibadah. Maka wanhar ini gak harus ditafsirkan dengan menyembelih pas udhiyah, tapi menyembelih apa saja itu juga ada nilai ibadahnya. Makanya dalam Islam menyembelih itu ada syarat dan ketentuan, ada rukun, ada syarat, tidak asal. Bukan murni menyembelih itu adat istiadat, tapi ada aturan-aturannya. Karena menyembelih itu ibadah. Gitu Ustadz Musa, ya, mafhum ya? Oke. Barakallahu fiik. Syukran. Yang lain, ada yang lain pertanyaan? Silakan. Jikalau ada yang ditanyakan. Kita sudah mengambil 2 surat, ya. Insyaallah besok Bukhari, ya, hari Rabu kan. Seperti biasa Sahih Bukhari. Kemudian Jumat Hikam seperti biasa insyaallah. Mohon maaf 1 minggu kemarin belum ada pengajian. Bismillah. Ada pertanyaan? Belum ada, ya. Baik, saya kira kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.